Konnichiwa minasang, di video kali ini kita akan melanjutkan materi Rika ya. Adapun kendunya adalah kita mampu mengungkapkan apa yang kita inginkan dalam bahasa Jepang, ataupun kita juga dapat menceritakan pengalaman kita di masa lampau dan terakhir mengetahui berbagai macam kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Sebelum itu mari kita dengarkan audio terlebih dahulu percakapan antara Suzuki-san dan Kara-san. Mari kita dengarkan audionya. カーラさんは何が欲しいですか？アクセサリーが欲しいです。どんなアクセサリーが欲しいですか？かわいいアクセサリーが欲しいです。Nah, itu tadi audionya ya. Nah, kira-kira mereka bahas apa ya? Pastinya udah pada tahu ya, karena ada pada gambar nih di sini aksesaris, ada cincin, kalung, anting. Nah, berarti mereka di sini menyatakan membahas tentang mereka tuh pengen apa gitu. Suzuki nanya, Kara-san wa nani ga hoshii desu? Kamu itu pengen apa gitu? Saya pengennya aksesari. Aksesari kayak gimana? Donna aksesari ga hoshii desu ka? Kawaii aksesari ga hoshii desu. Aksesaris yang lucu atau imut. Nah, jadi kira-kira overall mereka itu bahas tentang mereka tuh pengen apa gitu. Nah, dari audio tadi kita bisa menyimpulkan ya, pola kalimatnya adalah ketika kita menyatakan barang atau hal yang kita inginkan atau yang ingin kita beli, kita bisa pakai pola kalimat nani nani wa nani nani ga hoshii desu. Hoshii itu artinya ingin. Kemudian kalau kita ingin bertanya, kita bisa dengan kalimat nani ga hoshii desu ka? Nani ga hoshii desu ka? Jadi selalu akhirannya itu ka ya, penanda kalau kalimat itu adalah pertanyaan. Nah, di sini ada yang perlu diingat ya, ada note. Hoshi itu merupakan kata sifat i, sehingga pemakaiannya itu sama dengan kata sifat i yang lainnya. Jadi kita bisa dapat insight baru kalau hoshi itu kata sifat i ya. Kemudian hoshi itu penanda objeknya itu kita adalah pakai ga ya di sini ya, seperti pola kalimat ini. Ga. Contohnya di percakapan si Suzuki dan Kara-san tadi kita dapat kalimat yang bagian ini nih. Kara-san wa nani ga hoshii desu ka? Kemudian saat kita menyatakan inginnya aksesari ga hoshii desu. Nani nani ga hoshii desu. Aksesari ga hoshii desu. Nah, ini kita lihat beberapa contoh lain ya. Di sini dia pengen apa ya kira-kira? Dia pengen, ini ada gambar baju ya, tisatsu. Berarti kita bisa membuat kalimatnya watashi wa tisatsu ga hoshii desu. Saya ingin t-shirt yang baru. Watashi wa tisatsu ga hoshii desu. Saya ingin t-shirt gitu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Ini ada temen ya, temen. Berarti kalimatnya dalam bahasa Jepang watashi wa tomodachi ga hoshii desu. Jadi kira-kira membuat kalimatnya itu tinggal kita mengisi kita pengennya apa dan pakai ga hoshii desu. Contoh lainnya, ini ada gambar uang, berarti pengennya uang ya. Berarti kalimatnya watashi wa okane ga hoshii desu. Contoh lainnya, ini ada beberapa kasir sale dan berarti belanjaan lah gitu ya. Nah, pola kalimat yang kita bisa gunakan adalah atarashi terebi ga hoshii desu. Oh, ternyata ini dia pengennya televisi. Berarti atarashi terebi ga hoshii desu. Contoh lainnya ini ada mobil kuruma ya. Berarti pola kalimatnya adalah Shin-san nani ga hoshii desu ka?
kakkoi kuruma ga hoshi desu. Kakkoi kuruma ga hoshi desu. Berarti dia pengen mobil yang keren. Kemudian ini ada gambar aksesoris, berarti dia pengennya aksesoris nih. Donna aksesori ga hoshi desu ka? Donna berarti aksesoris yang gimana gitu. Maka kawai aksesori ga hoshi desu. Nah, itu beberapa contoh yang teman-teman bisa buat ya di hidup sehari-hari itu teman-teman pengennya apa. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya di sini kita akan dengarkan audio lagi percakapan antara Tanaka-san dan juga Anisu-san. かっこいい時計ですね。ありがとう。去年日本で買いました。このアクセサリーも？え、これ？このアクセサリーも？友達にもらいました。Nah, itu tadi audio yang baru saja kita dengarkan ya. Di pola kalimat selanjutnya ini kita akan belajar tentang kegiatan lampau. Ya, menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Tapi kita tetap memakai pola kalimat-kalimat yang sebelumnya udah kita pelajari ya. Nah, kira-kira di sini mereka bahas apa ya? Di sini Tanaka-san bilang nih, kakoi toke desu ne. Jamnya bagus ya, keren ya gitu. Kemudian si Anisu bilang, kyonen nihon de kaimashita. Tahun lalu saya belinya di Jepang. Kaimashita. Ini di sini kita udah lihat ya ada bentuk lampau kaimashita. Kemudian ada lagi bentuk lampau lainnya adalah tomodachi ni moraimashita. Nah, kira-kira bentuk lampaunya itu gimana ya cara buatnya? Nah, ini dia. Penanda waktu lampau itu biasanya ditandai dengan kino, kemudian ada kino yang artinya kemarin, kemudian ada ototoi, kemarin dulu, kemudian ada sengetsu, bulan kemarin, dan ada kyonen atau tahun lalu. Nah, kira-kira pola kalimat bentuk lampau ini dipakai untuk menyatakan perbuatan kita di masa lampau itu ngapain gitu ya. Contohnya di pola kalimat yang sebelumnya, percakapan antara si Tanaka dan Anisu itu mereka bilang kyonen nihon de tokei o kaimashita. Tahun lalu saya beli jam tangannya di Jepang gitu. Nah, karena di sini ada penanda waktu tahun lalu ya, tahun lalu kyonen, maka di sini kita harus kasih kata kerja akhirnya itu kaimashita, kaimas jadi kaimashita. Nah, adapun strukturnya adalah kita mengubah kata kerja itu jadi mashita, kalau misalnya itu positif, tapi kalau misalnya itu negatif adalah masen deshita. Bentuk positif dan masen deshita negatif. Di sini ada latihan untuk membuat kalimat bentuk kata kerja positif tidak lampau ya, atau biasanya bentuk mas, jadi bentuk tidak lampau menjadi bentuk negatif tidak lampau, dan ada juga positif lampau dan negatif lampau. Contohnya, nomimas menjadi nomimaseng untuk bentuk mas yang negatif, kemudian untuk bentuk mashita yaitu positif lampau menjadi nomimashita, masen deshita itu berarti lampau negatif menjadi nomimasen deshita. Nah, adapun jawabannya seperti yang di tabel ini. Kita baca satu contoh lagi ya. Nemas jadi nemasen, nemashita, nemasen deshita. Untuk contoh-contoh lainnya teman-teman bisa baca sendiri dan juga latih sendiri.
Nah, baik, selanjutnya kita juga akan dengarkan audio selanjutnya ya. Audio antara Kyakyu-sang dan Taenin-sang. すみません。これはいくらですか？どれですか？これです。このスカーフです。 3000円です。Nah, itu tadi audio yang baru kita dengarin ya. Di audio berikut ini, kita akan belajar pola kalimat baru lagi, yaitu untuk menyatakan kalimat tunjuk dalam bahasa Jepang. Di pola kalimat ini, mereka lagi bahas nih, kira-kira si Kyakyu nanya, Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Dore desu ka? Kore desu, kono sukafu desu, 3000 desu. Nah, di sini ada beberapa kalimat tunjuk ya, ada kore, dore, kono. Nah, kira-kira itu artinya apa dan penggunaannya bagaimana? Mari kita bahas. Nah, di sini adalah penjelasan yang kita akan pelajari. Dimulai dari kore. Kore di sini artinya adalah kata tunjuk yang mana dekat dengan tutur, penutur, dan juga mitra tutur. Nah, contohnya di sini nih, di kepala kalimat ini. Sumimasen, kore wa ikura desu ka? Berarti kore wa yang dia tunjuk itu dekat sama penuturnya, dekat sama si Kyakyu, dan dekat juga sama si Taenin. Itu adalah untuk lingkup kore ya, dekat sama penutur dan dekat juga dengan mitra tuturnya. Kemudian, sore. Sore itu berarti dekat dengan penutur, tapi jauh dari mitra tutur. Nah, contohnya di kalimat sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kemudian, contoh lainnya adalah, pola kalimat tunjuk lainnya adalah are. Are itu jauh dari penutur, jauh juga dari mitra tutur. Jadi tingkatannya itu mudah sekali ya untuk dihafal. Kalau kore itu sama-sama dekat, dua orang. Sore itu dekat sama penutur, jauh dari mitra tutur. Dan are itu jauh dari keduanya. Dan kore, sore, dan are itu bisa dikembangkan jadi kore, koko, sore, soko, are, dan asoko. Bedanya apa? Bedanya di tabel pertama yang kore, sore, dan are itu biasanya kalimat tunjuk. Tunjuk benda, barang, dan sebagainya. Kalau koko, soko, dan asoko itu biasanya penunjuk tempat atau lokasi. Nah, kita mari berlatih lagi ya. Kita lihat di gambar ini. Di gambar ini tuh apel, ada apel yang ditunjuk sama panahnya, ya. Dan di sini kita pakai dalam bahasa Jepang itu kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Kenapa pakai kore? Karena si apelnya ini itu adalah dekat dengan keduanya. Seperti pola kalimat yang sebelumnya. Kore, dekat dengan mitra dan juga penutur. Kore wa ringo desu. Contoh lainnya. Apelnya sekarang sama si temennya nih. Nah, kira-kira kalimatnya gimana? Sore wa ringo desu. Sore wa ringo desu. Nah, berarti si apel ini dekat sama si dia yang megang, tapi jauh dari si penutur. Ya. Contohnya, nah ini kalau kedua apelnya itu jauh dari penutur dan mitra tutur, maka kita pakai are. Are wa ringo desu. Are wa ringo desu. Oke, ini penjelasan singkat dari yang sebelumnya ya, udah dibicarakan juga. Koso a itu adalah pola kalimat tunjuk yang mana menunjukkan tempat berada dekat pembicara, lawan bicara, ataupun jauh dari keduanya. Kalau koko itu tempat yang dekat dengan pembicara, soko tempat yang dekat di lawan pembicara,
asoko jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Kemudian koso a menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara atau lawan bicara. Nah, di sini bedanya ya, teman-teman. Di sini kalau untuk tempat, di sini itu untuk benda ataupun hal-hal benda gitulah ya, kira-kira. Kono berarti dekat sama pembicara, sono dekat dengan lawan bicara, ano berarti jauh dari keduanya. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari ya. Kita udah belajar 3 hal sesuai dengan kendu kita tadi di awal. Mampu mengungkapkan apa yang kita inginkan. Pola kalimatnya nani-nani ga hoshi desu ka? Atau mungkin nani-nani ga hoshi desu. Kemudian mampu menceritakan pengalaman yang telah dilakukan. Pola kalimatnya itu pakai mashita. Kemudian mengetahui berbagai macam kata tunjuk. Kore, sore, dan are. Nah, buat teman-teman yang udah menonton, arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini.